Partisipasi juga pemilih sedikit ya Pak ya. makin lama makin menurun. Kita khawatir tentang itu. Pak Aris, saya kembalikan. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh Bang Masud memang benar. Kita melihat dari dua kali pilpres, dua kali pilkada terakhir ini memang partisipasi masyarakat cenderung menurun. Nah, maka saya katakan tadi, memang harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu kita ini. Dari 2004 mulai pilpres pertama, kemudian 2005 pilkada pertama secara langsung sudah harus ada evaluasi karena udah 20 tahun ya, 20 tahun sudah wajib kita melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan. Namun apakah itu akan dikembalikan secara langsung atau tidak langsung, hasil evaluasi itulah yang akan menjadi rujukan kita. Apakah memang dengan sistem pemilihan langsung ini biaya itu terlalu besar, kemudian masalah juga terlalu banyak, partisipasi menurun, kan begitu? Atau kalau kita kembalikan secara langsung ke DPR, apakah biaya itu bisa diperkecil? Kemudian otomatis kan partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali. Partisipasi masyarakat hanya pada saat pemilihan DPRD. Nah, berarti ada aturan juga yang harus kita rubah. Itu undang-undang. Ya, mulai dari Undang-Undang 145 sampai Undang-Undang Pilkadanya sendiri, Undang-Undang Pemilu juga harus dirubah. Nah, namun kalau kita merujuk pada kondisi saat ini, ya, karena ini kan baru wacana yang disampaikan oleh Presiden, karena beliau hanya melihat pada satu sisi tentang biaya politik yang sangat tinggi. Kalau kita bicara politik yang tinggi, maka saya katakan tadi, apakah biaya politik itu disebabkan oleh masyarakat atau disebabkan oleh peserta dan penyelenggaranya? Kalau dia disebabkan oleh masyarakat, wajar kita bisa menarik hak politik masyarakat untuk milih DPR dalam pemilihan pilkada. Tapi kalau dia berhubungan peserta, yang dikatakan peserta di sini kan orang yang diajukan oleh partai politik, maka apa yang disampaikan oleh Ajari, memang partai politik juga perlu lakukan perbaikan-perbaikan dan revitalisasi terhadap sistem kaderisasi, sistem rekrutmen daripada kandidat tersebut, supaya apa tidak terjadi biaya besar. Kenapa? Kalau kita sekarang mengatakan kenapa biaya peserta besar? Karena maharnya besar. Kemudian keinginan untuk terpilih juga besar, maka mereka menggunakan segala daya dan sumber daya mereka untuk memenangkan itu, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh kandidat juga besar sebagai peserta. Kemudian penyelenggara, sama disampaikan oleh Pak Maspul, setelah pilkada ini kan mereka tidak ada kegiatan. Nah, maka kita evaluasi apakah mereka dijadikan sebagai lembaga ad hoc saja, sehingga terjadi juga pengurangan. Nah, arti kata, ya, sebelum kita memutuskan kembali ke tidak langsung, kita evaluasi dulu yang sedang berjalan ini. Apakah memang tidak layak lagi untuk dilaksanakan, atau masih ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita perbaiki terhadap sistem yang sudah kita bangun pasca reformasi. Tapi Pak Aris juga yakin bahwa ini adalah sebuah kemunduran demokrasi, Pak Aris. Ya, maka kita kembalikan kepada tujuan awal kita melakukan reformasi. Ya, karena terjadi kejenuhan terhadap pemimpin yang itu-itu saja. Kemudian DPR memilih kepala daerah, bupati ditunjuk oleh tetap dari presiden. Dulu kan sudah memo dari presiden keluar, itu yang kami jadi pilihan DPRD. Tekanannya ada di sana. Kita tidak ada hak untuk memilih. Kenapa? Ya milih DPR sudah tepat nama, mendapatkan memo dari presiden pasti jadi. Itu pengalaman pada Orde Baru. Kalau itu mau kita kembalikan, berarti itu yang dikatakan kemunduran. Baik, saya kembali Ajari. Apakah ini memang kemunduran demokrasi di saat kita kembali, kita langsung seperti Bang Benny sampaikan tadi? Enggak lah, enggak.